Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ketemu kembali untuk pembelajaran mata pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Pagi. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi seperti ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dengan mematuhi peraturan di pemerintah untuk pelaksanaan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Mungkin sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Untuk yang pertama, Mbak Deva Oktaviana, ada Mbak Deva Oktaviana? Hadir, Pak. Ya. Kemudian untuk Mbak Dira? Hadir, Pak. Mbak Dira hadir? Hadir. Ya, terima kasih. Dan untuk yang terakhir ada Mbak Retno. Mbak Retno hadir? Hadir. Pak. Ya, tadi sepertinya Mbak Retno. Ya, terima kasih. Jadi untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi pendapatan nasional. Mungkin sebelum dimulai, teman-teman semuanya bisa on cam, biar saya nggak jadi kayak penyiar radio. Ya, terima kasih buat yang sudah on cam. Sebentar saya share screen dulu materinya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah terlihat materinya di layar? Sudah, Pak. Ya, langsung kita mulai saja ya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai dengan pendapatan nasional. Untuk kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, diharapkan teman-teman semuanya nanti setelah mengikuti pembelajaran hari ini, teman-teman bisa menjelaskan apa itu tentang pendapatan nasional, kemudian yang kedua ada mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang ketiga ada menjelaskan cara atau urutan dari perhitungan tentang pendapatan nasional, kemudian yang terakhir ada mendeskripsikan konsep dari PDB, PNB, PNM, PII, kemudian ada pendapatan disposable atau disposable income. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yang pertama ada pengertian pendapatan nasional, kemudian ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir ada komponen-komponen atau konsep tentang pendapatan nasional. Nah, langsung kita mulai saja untuk materi yang pertama mengenai pendapatan nasional.
Sebelum saya menjelaskan, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang sudah membaca-baca di rumah apa itu pengertian dari pendapatan nasional. Silakan, mungkin ada yang mau menyebutkan terlebih dahulu, Mbak Dira, Mbak Deva, atau mungkin Mbak Retno. Dira, Pak. Ya, silakan Mbak Dira. Setahu saya, pendapatan nasional itu adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mbak Dira. Ada lagi yang lain yang ingin menyebutkan? Ada Pak, dari saya Deva Oktaviana. Ya, silakan Mbak Deva. Menurut saya, pendapatan nasional merupakan keseluruhan penerimaan yang diterima oleh negara. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Deva. Ada lagi, Mbak Retno mungkin ingin menyebutkan? Halo Mbak Retno? Ya, mungkin Mbak Retno terkendala jaringan. Ya, jadi pendapatan nasional atau national income merupakan keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi setiap negara pastinya nanti akan menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, produk-produk atau jasa tersebut tentunya akan dihitung dalam waktu 1 tahun, dan itulah yang merupakan pendapatan nasional dari negara tersebut. Untuk pendapatan nasional pengertiannya mungkin ada pertanyaan lagi? Apa sudah paham semuanya? Paham. Ya, baik. Kalau sudah paham, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya mengenai manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, apa sih gunanya kita mengetahui tentang perhitungan dari pendapatan nasional ini? Nah, manfaat itu ada banyak ya. Yang pertama itu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah itu agraris, industri, dan sebagainya. Kan suatu pendapatan negara itu kan bisa dihasilkan dari berbagai sektor. Mungkin ada yang ingin menyebutkan sektor apa saja yang menjadi penghasilan di suatu negara? Kalau nggak ada, mungkin untuk negara Indonesia sendiri kan kita ketahui ya, julukannya dari dulu itu apa, negara agraris. Ya, mungkin untuk pendapatan perekonomian itu bisa berasal dari sektor agraris, baik industri, kemudian ada pertanian dan segala macamnya ya. Kemudian untuk manfaat yang kedua itu untuk mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Apakah itu mengalami kemajuan, kemunduran, ataupun tetap ya. Kemudian untuk manfaat yang ketiga itu untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, ini berkaitan dengan pendapatan per kapitanya. Kemudian untuk yang nomor 4 itu untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Jadi setiap negara itu pasti menentukan melakukan perhitungan atas pendapatan yang diperoleh oleh negaranya masing-masing. Nah, atas hasil perhitungan tersebut nanti kita bisa membandingkannya dengan negara lain. Kan kita bisa mengatakan, loh ternyata negara sebelah lebih maju ternyata daripada negara kita. Kemudian untuk yang nomor 5, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Nah, pembangunan ekonomi sendiri kan merupakan proses naiknya pendapatan total
dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya penduduk disertai dengan faktor-faktor tertentu. Nah, misalkan nanti dengan adanya pendapatan nasional ini pemerintah bisa menentukan kebijakan seperti misalnya mungkin membuka lapangan pekerjaan baru atau meningkatkan skill-skill yang tentunya akan memperbaiki dari penduduk Indonesia. Kemudian nomor 6 untuk mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat sendiri sebagai pedoman untuk menjelaskan pelaksanaan pembangunan. Mungkin itu untuk manfaatnya. Kita mungkin langsung ke materi terakhir. Mungkin sebelum lanjut ke materi terakhir, tadi tentang manfaat perhitungan, apa saja yang bisa kalian dapat? Bisa dijelaskan lagi? Satu saja mungkin? Ada yang mau menjelaskan? Mbak Dira, Mbak Deva, Mbak Retno? Izin menjelaskan ya, Pak. Salah satu silakan, Mbak Deva. manfaat salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional itu untuk mengetahui pendapatan yang dipakai untuk masyarakat seperti itu. Kemudian untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan perekonomian yang ada dalam negara tersebut. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Terima kasih. Ya, benar sekali, Mbak Deva. Berarti Mbak Deva menyimak ya, alhamdulillah, nggak tidur. Ya, mungkin kita lanjut ke materi yang berikutnya, tentang mengenai komponen-komponen ataupun konsep tentang pendapatan nasional. Nah, komponen-komponen atau konsep yang terdapat pada pendapatan nasional, yang pertama itu ada GDP atau Gross Domestic Product, dan juga GNP atau Gross National Product. Yang kedua ada NNP atau Net National Product, kemudian ada Net National Income, kemudian ada Disposable Income dan Personal Income. Nah, mungkin kita lihat terlebih dahulu. Mungkin pada kesempatan hari ini, ini sebenarnya dari Mbak Retno ada gangguan sinyal. Ya, tidak apa Mbak Retno. Mungkin pada kesempatan hari ini kita ingin membahas mengenai GDP dan GNP terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Ya, kita lihat GDP dan GNP. Nah, apa sih pengertiannya? GDP atau Gross Domestic Product adalah produk domestik atau nilai barang dan jasa dari masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun. Nah, GDP dihitung dengan menjumlahkan semua hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ditambah warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Nah, jadi misal untuk GDP nanti misalkan ada orang luar negeri yang bekerja di Indonesia. Nah, penghasilannya itu nanti dihitung di dalam Gross Domestic Product. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kemudian, apa sih bedanya dengan Gross National Product? Nah, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto adalah nilai barang dan jasa dari masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Nah, jadi perbedaannya antara Gross Domestic Product dengan Gross National Product. Nah, kalau yang tadi Gross Domestic Product itu perhitungannya seluruh pendapatan di suatu negara berikut warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Tetapi kalau Gross National Product itu dihitung berdasarkan warga negara yang memang
identitasnya warga negara tersebut, walaupun itu di luar negeri. Misalkan Mbak Retno ini orang Indonesia, nah bekerja di luar negeri. Nah itu nanti pendapatan dari Mbak Retno tersebut dihitung dalam gross national product. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya. Jadi apa perbedaannya antara gross domestic product dengan gross national product? Tidak, Pak. Izin menjawab. Ya, silahkan Mbak Dira. Jadi kalau gross domestic product itu menghitung seluruh pendapatan negara termasuk warga negara asing yang ada di negara tersebut. Kalau gross national product itu hanya menghitung warga negara di negara tersebut. Seperti itu, Pak. Ya, benar sekali ya Mbak Dira ya. Iya, Pak. Ya, mungkin teman-teman semuanya bisa apresiasi untuk Mbak Dira. Tepuk tangan online. Ya, kemudian kita masuk ke rumusnya ya. Rumus untuk menghitung GDP maupun GNP. Nah, untuk menghitung GNP itu rumusnya sama dengan GDP ditambah produk warga negara di luar negeri dikurangi dengan produk warga negara asing di dalam negeri. Nah, GDP tersebut itu biasanya sudah terdapat data-datanya ya di soal. Nah, kita coba ke latihan soalnya. Kita ke latihan soal. Bisa kita lihat. Nah, data pendapatan nasional di negara A ini dalam miliar ya. Kita bisa lihat GDP-nya biasanya sudah diketahui dari soalnya biasanya. Untuk GDP kita bisa lihat ada 1.800.000, kemudian ada produksi perusahaan asing sebesar 160.000, produksi warga negara di luar negeri ada 130.000, ada pajak langsung sebesar 150.000, pajak tidak langsungnya 100.000, pajak perseorangan 120.000, asuransi sebesar 115.000, kemudian ada laba ditahan sebesar 1.150.000, ada pembayaran transfer sebesar 120.000, dan yang terakhir ada penyusutan sebesar 130.000. Nah, pertanyaannya, hitunglah GNP atau Gross National Product dari negara A. Mungkin di teman-teman ada yang mau menghitung, bisa dilihat dulu. Untuk rumusnya, saya tampilkan lagi. Rumus mencari GNP itu ada GDP ditambah produk warga negara di luar negeri dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri. Silakan dicatat dulu rumusnya. Rumusnya sudah dicatat, teman-teman? Sudah, Atau Pak. difoto terlebih dahulu? Ya, kita ke soalnya lagi. Silakan, mungkin teman-teman bisa latihan mengerjakan. Saya beri waktu berapa menit ya? Sekitar 3 menit mungkin dari sekarang. Nanti bisa disebutkan jawabannya.
Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah mendapatkan Sudah. jawabannya? Ya, mungkin bisa disebutkan jawabannya berapa? Untuk jawabannya, GDP-nya kan 1.800.000 dikurangi dengan Ya. ditambah dengan produksi warga negara di luar negeri 130 itu 1.930.000. Kemudian dikurangi dengan produksi perusahaan asing yaitu 160.000. Jadinya totalnya yaitu 1.770.000. Seperti itu, Pak. Coba kita lihat. Ya, benar ya. Ada yang jawabannya lain? Sama, Pak. Ya, jadi seperti itu ya untuk mengetahui dari menghitung dari besarnya GNP. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita belajar sampai perhitungan GNP terlebih dahulu. Untuk tugasnya, tolong teman-teman dicatat ya. Tugasnya itu nanti teman-teman coba mencari data mengenai pendapatan nasional mungkin bisa dicari di internet atau apa sebanyak 3 ya, 3. Nanti teman-teman coba dihitung besaran GNP-nya. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman atas tugasnya atau keberatan mungkin yang keberatan. Izin bertanya, Pak. Tugasnya tulis tangan. Ya, monggo. Tugasnya ditulis tangan saja. Nanti di-scan ya, Mbak ya. Oke, Pak. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Baik. Ya, Mbak Tadi Retno. maaf baru gabung lagi, Pak. Tugasnya apa ya, Pak? Iya, tugasnya nanti Mbak Retno silahkan cari data-data baik itu di internet maupun buku. Data itu tadi tentang pendapatan nasional suatu negara. Bentar saya searching dulu. Seperti ini ya Mbak Retno. Nanti dicari data-datanya pada GDP, produksi perusahaan asing, pajak langsung. Mungkin nanti kalau di buku mungkin agak berbeda ya tulisannya. Nanti Mbak Retno cari sebanyak tiga data, nanti dihitung, hitungnya cukup GNP-nya saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di situ. Sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau tidak, Ya, Pak. ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan dan pesan dari saya. Jangan lupa senantiasa jaga kesehatan. Untuk tugasnya nanti dikumpulkan paling lambat, ya berarti tugasnya minggu depan saja ya. Nanti sebelum kita membahas mengenai perhitungan yang tadi, kita bahas tugas kalian dulu. Mungkin cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.